Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi Piala AFF U23 sebentar lagi akan dimulai, yaitu di akhir Juli nanti, ya, dimana drawing sudah dilakukan dan Indonesia berada di grup A, ya. Indonesia berada di grup A, di mana Indonesia akan bertarung dengan 3 tim, ya, yaitu Malaysia, Filipina, dan Brunei, ya. Jadi Indonesia mendapatkan tantangan, ya, di grup A. Tapi Indonesia punya keuntungan karena Indonesia akan berstatus tuan rumah di ajang ini. Dan karena dilakukannya di bulan Juli, di mana pemain-pemain yang abroad di Eropa juga sedang banyak yang libur, ya. Jadi Indonesia U23 ini bisa diperkuat oleh pemain-pemain terbaiknya. Contoh, Justin Hubner bisa, Ivar Jenner bisa, Tim Geispen bisa, Dion Marks bisa, Ramadan Sananta bisa, gitu ya. Pemain-pemain terbaiknya, Marcelino bisa, ya. Jadi bisa bermain dengan pemain-pemain terbaiknya. Ini adalah kesempatan emas, di mana timnas Indonesia kan belum pernah juara Piala AFF U23, ya, belum pernah. Kalau kemarin tuh dulu pernah AFF U22 tapi bukan U23, ya. Dan kemarin kan Indonesia juga pernah bertarung di AFF U23 tapi kalah di final, di adu penalti lawan Vietnam di eranya Sintayong, ya. Itu pernah. Jadi gua harapkan di Piala AFF ini setidaknya kita punya rekor di mana kita pernah menjuarai AFF U23. Jadi semangat untuk Vandenberg, ya. Ini bisa juga jadi pemanasan untuk SEA Games dan Asian Games nanti, dan juga Piala Asia U23, ya. Piala Asia U23 2026 gitu. Jadi semoga saja gitu, ya, Indonesia bisa meraih gelar juara sehingga timnas Indonesia punya modal yang luar biasa, sekaligus pemain-pemain ini punya tingkat kepercayaan diri yang lebih baik sebelum nanti bertarung di ajang yang lebih besar, ya. Dimana kalau untuk SEA Games kan kita adalah peraih medali emas, ya. Kita adalah peraih medali emas, dan medali emas itu kan ingin dipertahankan pastinya, ya. Namun kalau untuk SEA Games, gue prediksi kayaknya kita tidak bisa diperkuat pemain terbaik, ya. Kayak Hubner, Jenner, Marcelino, gitu-gitu kayaknya nggak bisa, ya. Kayaknya nggak bisa gitu. Kalau untuk Asian Games mungkin bisa. Ditambah kita punya ambisi di Asian Games untuk mendapatkan setidaknya medali, ya, minimal peringkat ketiga. Dimana targetnya sudah jelas, minimal peringkat ketiga mendapatkan medali perunggu. Itu adalah target, ya, di Asian Games nanti. Jadi pemain pastinya harus sudah siap. Pak Erick Thohir juga sudah mempersiapkan tim ini dengan sangat baik, ya. Mendatangkan naturalisasi, kemudian dari grassrootsnya juga ditingkatkan gitu, ya. Sehingga nanti U23 yang lahir, mungkin gue bilang sekarang U23 itu eranya Marcelino, ya. Kan kemarin eranya Rizky Ridho kan sudah selesai, ya, sudah tidak mungkin main lagi di U23. Sekarang ganti ke eranya Marcelino, di mana Marcelino akan memimpin timnas U23 sampai 2 tahun ke depan, ya, sampai umur dia nanti 23 tahun. Tahun ini kan dia ini masih muda banget loh, Marcelino ini masih sangat muda, ya, 21 tahun loh tahun ini umurnya. Jadi masih panjang sekali perjalanan Marcelino di U23 ini, bahkan bisa main sampai Asian Games, SEA Games dan Asian Games itu masih bisa main Marcelino, ya. Jadi mudah-mudahan, karena kan kemarin kita lolos sampai 16 besar, ya, tapi sayang dikalahkan Uzbekistan Prime. Nah, sekarang kesempatan emas menurut gua
karena timnas Indonesia level timnas U23 ya, levelnya menurut gue sama dengan timnas U23 sebelumnya, dimana kita berhasil meraih peringkat 4 di Piala Asia U23. Nah sekarang pun seminimal-minimalnya Piala AFF U23 harusnya bisa menang sih dengan squad ini ya, dengan squad ini. Gitu ya. Jadi kalau bicara prediksi komposisi pemain mungkin untuk AFF U23 ya, nama yang mungkin sudah pasti akan dipanggil mungkin menurut gua itu mungkin salah satunya adalah Donitri ya, Donitri, kemudian Kadek Arel gitu ya, Rafael Strike gitu ya, Rafael Strike bisa main, kemudian Jens Reven gitu ya, Jens Reven, Ivar Jenner gitu ya, Jens Reven, Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner juga masih bisa karena masih 21 tahun, Justin Hubner, Tim Geispen, Dion Max gitu ya, dan siapa lagi tuh, mungkin dari pemain U17 nya juga bisa ditarikin kayak Evandra, Alfredo, Fabio gitu ya, atau Alberto gitu ya. Alberto juga kan baik sekali di timnas U17, bisa sih direkomendasikan, atau Baker ya, Matthew Baker juga menurutku salah satu pemain yang convincing di timnas U17, bisa dipertimbangkan untuk masuk ke U23 sekaligus menambah jam terbangnya ya, karena Matthew Baker ini kan di Australia aja mainnya udah di U23. Nah di timnas juga harusnya dia udah naik kelas juga dari U17, minimal U20, U23 dia udah bisa main gitu ya, sebelum nanti mungkin 3-4 tahun lagi dia bisa menembus senior Matthew Baker ya, karena ya Matthew Baker kan saingannya sangat berat ya. Di posisi dia itu ada Jay Itzes, ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner ya. Posisi dia itu sangat-sangat keras, mainnya udah di level tertinggi Eropa. Jadi Baker ini mengejarnya harus bener-bener mengejar gitu ya, kalau pengen mendapatkan satu tempat di 3 atau 4 tahun lagi. Karena Itzes, Hilgers, Ridho, Hamner ini menurut gue udah tidak mungkin tergeser ya sampai beberapa tahun ke depan. Jadi Baker ini harus bekerja keras gitu, seenggaknya untuk menembus tim utama dari timnas Indonesia. Makanya dimatangkan dulu di U23 menurut gue, dan Piala AFF U23 adalah kesempatan yang sangat baik untuk Matthew Baker bisa improve dari levelnya yang sekarang ya, karena masih butuh mengejar menurut gue 3 level lagi ya Matthew Baker untuk bisa menembus senior timnas Indonesia ya. Oke, jadi itu kalau dari persiapan ya pastinya Vandenberg nggak banyak persiapan ya, karena sekali lagi AFF mungkin tidak akan diprioritaskan. Tapi ya kalau bisa memainkan pemain terbaik, why not gitu ya, karena kan tidak bertabrakan dengan jadwal di Eropa kan. Jadi pemain-pemain yang abroad di Eropa kan seenggaknya bisa untuk dipanggil, untuk setidaknya ajang AFF ini dijadikan ajang untuk coba-coba mencari starting 11 terbaik di eranya Marcelino sekarang. Jadi nanti setelah mendapatkan starting 11 dari AFF ini kan, nanti SEA Games, Asian Games sudah nggak perlu lagi nyari timnya sudah ada ya. Jadi itu untuk AFF U23.